Halo guys, kembali lagi di channel 9. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih yang udah subscribe, like, semoga dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, cerita diawali dari dua orang remaja yang menemukan tulang belulang raksasa. Kemungkinan ini adalah tulang banteng, kerbau atau yang sejenisnya. Namun yang pasti salah satu dari mereka mengambil cangkang tanduk tersebut. Katanya sih untuk sepenir keluarganya di rumah. Sebenarnya mereka sedang mengadakan perkemahan yang dilaksanakan selama 1 minggu. Tanduk yang dibawa dua pria ini awalnya dilarang untuk dibawa oleh teman lainnya. Smoke out of it. What? It's just some old dead cow. Namun coba kita lihat, diam-diam pria ini malah membawanya. Dasar lalaki mantangul tebenang di bejaan. Tak lama setelah itu datanglah raksasa dengan penampilan yang sangat menyeramkan. Sebut saja namanya Paul Buyan, yang mengetahui kalau salah satu tulang belulang itu sudah dicuri. Tidak disangka reaksi Buyan sangat marah sekali, padahal itu udah menjadi tulang. Buyan mencoba untuk mengejarnya, dan setelah 3 mil berjalan akhirnya sampai di tempat peristirahatan yang kedua, dan di tempat ini juga mereka bertemu Buyan. Tanpa pikir panjang, inilah yang dilakukan Buyan yang membuat salah satu dari mereka terbelah oleh sabetan kampak yang begitu besar dan sangat tajam. Dengan kepanikan yang luar biasa, akhirnya mereka pun berpencar. Indru yang mencoba melindungi malah terkena sabetan kampak juga, bahkan sampai mencret kayak gini. Sesampainya di tempat perkemahan, sudah pasti mereka berencana untuk segera meninggalkan tempat ini. Mobil yang terparkir di depan sebenarnya bisa digunakan, namun sayang kuncinya malah dipegang oleh Pindru yang telah wafat tadi. Apesnya lagi mobil tersebut malah dibawa oleh si Buyan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menginap. Sama-sama lelah, si Buyan kembali ke tempat persembunyiannya bermaksud untuk beristirahat sejenak. Begitupun pihak remaja ada waktu untuk beristirahat sembari memikirkan bagaimana cara keluar dari tempat ini. Tak lama datanglah kakek tua. Ia adalah penunggu gunung ini. Sebelumnya ia mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan langsung menanyakan apa yang telah kalian lakukan. Awalnya mereka tidak ada yang ngaku, namun pada akhirnya perempuan inilah yang memberitahu kalau sebelumnya mereka mengambil cangkang tanduk di area sekitar pegunungan. We found this. Si kakek tua pun hanya mengatakan, ini sangat buruk. Rasa penasaran pun muncul. Awalnya si kakek tua tidak mau bercerita karena diancam. Akhirnya ia mau bercerita juga. Kakek tua ini menceritakan asal-usul manusia raksasa tersebut. Awalnya ia adalah manusia biasa yang dilahirkan dari orang tua yang berprofesi tukang kayu. Namun sayangnya menurut informasi dari dokter bahwa si anak memiliki kelainan di mana tubuhnya terus membesar bahkan 10 kali lipat dari tubuh orang normal, dan umurnya 10 kali lebih lama dari orang biasa. Pada suatu hari di musim salju, sekumpulan pemotong kayu berniat memburu hewan rusa. Namun para pemburu ini malah menemukan sapi. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, para pemburu langsung mendor sapi tersebut. Tak lama datanglah si Buyan yang kebetulan sedang mencari temannya, yang ternyata satu-satunya temannya adalah sapi ini. Namun ia terlambat datang karena sapi tersebut sudah mati. Melihat hal itu tentunya si Buyan sangat marah sekali. Tanpa pikir panjang ia pun langsung menghabisi mereka semua. Kejadian ini pun diketahui oleh warga yang mengakibatkan si Buyan ditangkap dan diasingkan warga ke sebuah gua bekas tambang. Dan kemudian inilah yang terjadi.
Para warga yang mengira kalau Paul Boyan udah meninggal, padahal kenyataannya ia selamat. Di sini ia tidak ingin balas dendam, yang pada akhirnya ia memutuskan untuk tidak kembali ke kota dan memilih mengasingkan diri ke pegunungan bersama dengan teman satu-satunya yang udah meninggal. Ia membuat tempat suci untuk teman sejatinya itu. Di sana ia hidup dengan tenang, bahkan tubuhnya pun semakin membesar. Sampailah di titik di mana para remaja ini mengusik tempat suci yang menjadi pemakaman teman si Paul Boyan tersebut. Dan inilah alasan kenapa si Paul Boyan sangat marah kepada mereka. Satu-satunya cara adalah mengembalikan lagi tulang tersebut. Namun di sini si Paul Boyan punya rencana lain. Take it back! This is what you want! Di mana ia akan menghabisi dulu semua remaja ini. Di tempat lain, seorang polisi hutan mendapatkan informasi tentang kemunculan Paul Boyan. Ia pun bergegas menuju ke tempat tersebut. Ditambah salah satu dari peserta kemah tersebut adalah putrinya. Tak lupa sebelumnya ia juga menyampaikan informasi kepada rekannya untuk segera datang membantunya. Tempat persembunyian para remaja ini sudah diketahui oleh Paul Boyan. Perlawanan yang tidak seimbang dan tidak ada persenjataan, akhirnya salah satu teman mereka turut terbunuh. Untungnya polisi hutan ini datang tepat waktu, walaupun itu tetap masih belum seimbang. Dan satu-satunya cara agar terbebas adalah dengan kabur dari tempat itu. Boyan yang belum puas membantai, ia pun terus mengejar, dan kejar-kejaran yang menegangkan pun terus berlangsung. Sampai pada akhirnya mereka sampai di persimpangan jalan yang tidak ada satupun mobil yang dapat dimintai bantuan. Di sisi lain, si Paul Boyan terus menyudutkan mereka. Tidak ada jalan lain selain melompat ke bawah. Namun untungnya para pahlawan kesiangan ini muncul di waktu yang tepat. Di sini perlawanan agak seimbang. Si Boyan yang hanya memiliki kampak sebagai senjata, akhirnya ia pun habis diberondol dengan berbagai senapan. Yang pada akhirnya si Boyan pun kehilangan keseimbangan dan terjun bebas dengan kondisi nyawa telah tiada. Film pun selesai, saksikan di video berikutnya. Terima kasih.